Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para teman-teman penyuluh dimanapun Anda berada, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kami dari penyuluh Durenan, terkhusus yang ada di Kabupaten Trenggalek, sedikit memberikan sebuah kata-kata mutiara, yang mana dakwah itu adalah tujuan daripada penyuluh. Penyuluh itu sebagai pelaku sekaligus pendatang. Pelaku dakwah itu sebaiknya disarikan dari apa yang telah diajarkan Allah kepada kita. Bagaimana Allah mengharamkan khamr itu melalui tahapan-tahapan, yang mana pertama itu biasa saja, yang mana yang nomor 2 itu barulah itu sedengan atau berimbang tengah-tengah, sedangkan yang nomor 3 langsung pada hukum keharaman. Dalam hal ini saya mengutip cara dakwah yang bijaksana, bahwasanya dulu pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr itu pada saat sholat saja, karena memang yang namanya sholat itu adalah wujud kita tawajuh, wujud kita menghamba kepada Allah. Itu tidak boleh dalam keadaan akal itu tidak sehat. Disarikan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Dalam ayat tersebut dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat dalam keadaan kalian semua mabuk. Karena pada waktu itu asbabun nuzulnya yang saya dapatkan dari kitab Durratun Nasihin, jadi ada salah satu sahabat yang ngimami, menjadi imam dalam keadaan dia mabuk, sehingga lupa menyebutkan lafadz la yang ada pada kalimah la a'budu ma ta'budu. Berarti dia mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ini fatal sekali, yang artinya saya menyembah apa yang kalian sembah. Berarti dia juga menyembah berhala. Nah ini la-nya dibuang. Dari situ akhirnya Allah mengharamkan khamr dalam keadaan sholat. Yang nomor 2, kelonggaran Allah itu disarikan dari ayat yang lain, yakni yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Jadi yang nomor 2 ini Allah memberikan sebuah pilihan, ada mafsadah dan juga ada maslahah di dalam khamr. Mengingat pada waktu itu dan juga sekarang cuaca yang tidak menentu di Arab, ketika dingin itu sangat dingin dan ketika panas itu sangat panas, sehingga ketika dalam keadaan itu dingin, khamr bisa menjadi sebuah penghangat. Maka dari itu ada istilah yas'alunaka 'anil khamr, ada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya khamr itu adalah dosa besar. Tapi wa manafi'u linnas, di dalamnya itu ada kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Yang artinya apa? Menjadikan suhu yang begitu dingin akhirnya di situ lebih menghangatkan tubuh dengan meminum khamr. Kemudian Allah baru tegas dengan dawuh Allah dalam ayat yang terdapat pada juz 7, yakni ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dari ayat ini Allah memberikan keharaman secara mutlak
baik itu dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan terjaga, atau dalam keadaan dingin panas, yang namanya khamr itu diharamkan. Karena di dalamnya ada unsur memabukkan. Sedangkan kita tahu adanya dalil kullu muskirin haramun. Nah, ada bahasa seperti itu. Jadi setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr. Demikian cara dakwah daripada Wali Songo. Keadaan itu dingin, khamr bisa menjadi sebuah penghangat. Maka dari itu ada istilah yas'alunaka 'anil khamr, ada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya khamr itu adalah dosa besar. Tapi wa manafi'u linnas, di dalamnya itu ada kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Yang artinya apa? Menjadikan suhu yang begitu dingin akhirnya di situ lebih menghangatkan tubuh dengan meminum khamr. Kemudian Allah baru tegas dengan dawuh Allah dalam ayat yang terdapat pada juz 7, yakni ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dari ayat ini Allah memberikan keharaman secara mutlak, baik itu dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan terjaga, atau dalam keadaan dingin panas, yang namanya khamr itu diharamkan. Karena di dalamnya ada unsur memabukkan. Sedangkan kita tahu adanya dalil kullu muskirin haramun. Nah, ada bahasa seperti itu. Jadi setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr. Demikian cara dakwah daripada Wali Songo yang kita dapatkan, yang kita ketahui di daerah Jawa secara keseluruhannya. Dengan kebijaksanaannya, mereka tidak langsung mengutarakan syariat-syariat dan syariat, tapi diajarkan nilai-nilai daripada syariat, yakni unsur tasawuf, tauhid diperkuat terlebih dahulu, dan tidak lupa Wali Songo mengajarkan kita untuk selalu mahabbah dengan para ulama dan sholihin. Demikian sekelumit dari kami, semoga bermanfaat. Salam dari kami, penyuluh non-PNS Durenan, Kecamatan Durenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.